Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun menyaksikan channel kami, pada siang hari ini sengaja kami sudah menerima materi dari Mbak Ruli. Oke, jadi sepintas namanya Mbak Ruli gitu. Nah, Mbak Ruli tadi sudah menerangkan, bahkan juga ada Mbak Ruli tadi sudah dipanggil keliling dunia, ya. Salah satu, Indonesia. iya Indonesia. Salah satunya tadi ada menyebut nama Korea. Nah, kemudian ini yang tertarik, yang ingin kami tanyakan tentang ya sedikit terkait dengan pelayanan konsultasi dan pendampingan. Nah, di antara seluruh pasangan dia kan ingin ketahanan keluarga. Apalagi tadi Ibu membayangkan ada satu keluarga ketika keluarganya sudah berumah tangga begitu ya, anak-anaknya sudah berumah tangga, tinggal aja dia lagi yang tua itu ada yang bercerai. Ya. Nah, kira-kira trik-trik apa sih menurut ilmu psikologi Ibu nanti dikombinasikanlah dengan agama dan lain sebagainya lah terkait dengan ketahanan dalam membina rumah tangga keluarga. Terima kasih ya Bu. Ya. Luar biasa ya pertanyaannya. Sebenarnya jawabannya panjang sekali, tapi saya akan coba untuk mempersingkatnya. Jadi kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga atau ketangguhan keluarga, itu memang banyak sekali sekarang ini teori yang memang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Tetapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, karena sebenarnya kalau kita bicara tentang ketangguhan keluarga, kita sendiri itu punya yang rumah sakinah kita menyebutnya. Jadi ada yang menyebutnya strength family, ada yang menyebutnya resilience family. Nah, kalau kita menyebutnya keluarga sakinah. Jadi apa yang menjadi aspek-aspek dari ketahanan keluarga itu sesungguhnya ya ada dalam koridor keluarga sakinah yang kita miliki. Apa itu? Pertama, adanya fondasi. Fondasi di situ ada kesalingan, ada keseimbangan, dan ada keadilan. Nah, ketika fondasi dari keluarga ini sudah jadi, maka baru kita bikin pilar-pilarnya. Jangan pilar-pilarnya dulu diberdirikan tapi fondasinya nggak ada. Nah, pilar-pilarnya ini nanti zawaj, kemudian misakon holido, jadi koko, terus kemudian berpasangan, terus kemudian apalagi Pak, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah dan tarodin. Nah, baru nanti ada atapnya. Nah, atapnya ini atap kemaslahatan. Kalau sekarang ini kita melihat banyak sekali keluarga potret masa kini ya, yang istri yang bekerja. Ya, istri yang bekerja, dan ini seringkali menjadi alasan klise terjadinya konflik. Istri sibuk di luar gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang ketahanan keluarga tadi, ada kemampuan yang berkomunikasi yang baik kalau di dunia psikologi gitu ya, ada komunikasi yang efektif. Kalau di sini memang ada yang namanya kita sebut dengan atap kemaslahatan. Jadi setiap anggota keluarga itu perlu diberi kesempatan untuk bisa mereka mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Apa artinya? Mereka bisa memberi kemaslahatan tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi memberikan dampak positif ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini atap kemaslahatan di sini. Nah, selama bangunan keluarga sakinah ini didapat, maka keluarga pun akan tangguh, keluarga pun akan berketahanan. Jadi dikembalikan konsep begitu, Pak. Ada dua pertanyaan lagi. Wah, banyak ya. Yang pertama, yang selanjutnya gitu ya. Kata orang sih, diantara yang menyebabkan keluarga itu tahan, bahagia, awet, harta. Nah, kira-kira menurut pandangan Ibu dari sudut psikologi gitu, apakah ini menjamin ya dengan orang beruang atau punya harta lah cukup untuk menafkahi keluarganya, itu apakah bisa menjamin keluarganya itu tahan? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu saya bertanya dulu. Kalau misalnya kita melihat fenomena perceraian sekarang, Bapak melihat ada nggak orang yang berharta tetapi mereka bercerai? Ada. Banyak atau sedikit? Tidak seberapa. Tidak seberapa. Jadi ternyata memang kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga tadi, ya memang ada beberapa teori itu yang menyebutkan adanya ketahanan ekonomi. Tetapi kalau saya, karena memang penelitian tentang ketahanan keluarga yang saya lakukan itu dengan teman-teman di CPN Fakultas Psikologi UGM, itu memang dia tidak memasukkan ketahanan ekonomi, karena ternyata dari fokus group discussion yang dilakukan oleh teman-teman CPMA itu memang menunjukkan bahwa ternyata ekonomi itu tidak banyak yang kemudian itu menjadi penyebab perceraian. Tetapi lebih pada tadi intimasi, kedekatan emosi, kemampuan berkomunikasi, komitmen antar pasangan. Jadi artinya saya katakan tidak sih kalau misalnya itu dikatakan sebagai salah satu penyebab perceraian gitu.
kalau dari sudut pandang Ya, saya. terakhir Ibu ya. Ya. Kebetulan saya kan dari penyuluh agama Sumatera Barat. Ya. Nah, pada Agam Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Nah, di kami di Ranah Minang itu, di Sumatera Barat itu kan sangat memegang azas seorang suami itu menjadi pemimpin. Apapun yang dikatakannya, seorang istri itu harus patuh. Bahkan setiap anak-anaknya yang akan menikah itu merupakan syarat utama. Nanti kalau suamimu berkata begini udah siap Ikut. aja, ikut aja gitu. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita baca ayat gitu, kalau di dalam ayat Al-Quran itu kan dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu merupakan pemimpin bagi perempuan. Nah, ini gimana nih Bu dari Ya, segi psikologi Bu? Saya mendengar memang ini kebiasaan itu kalau isu ini memang beberapa kali muncul ya di Iya, kelas ini iya, ya, beberapa kali muncul. Kalau saya menganalogikan seperti ini Pak, ada sesuatu itu yang memang haram dan halalnya harus jadi ketika kita akan melakukan sesuatu itu memang perlu dilihat ini baik haram atau halal. Iya. Kan itu pertama kali yang dilihat. Pertama. Oh ini ternyata halal, itu berarti ini bisa dilakukan. Terus kemudian yang kedua, ketika ini halal dilakukan, kemudian pertimbangan berikutnya baik atau tidak. Iya. Kan gitu, ini baik tidak dilakukan untuk saya, pasangan saya dan keluarga saya. Ini halal dilakukan, tetapi ini ternyata tidak baik loh dilakukan. Ini membuat pasangan saya tertekan, ini membuat pasangan saya merasa tidak dihargai dan sebagainya. Misalnya contohnya, setelah pertimbangan kedua ini ambil yang pertimbangan ketiga, layak atau tidak untuk dilakukan. Misalnya, Pak, istri Bapak itu punya kemampuan lebih loh. Kalau misalnya Bapak memberikan kesempatan, akan banyak individu yang terbantu dengan kemampuan yang dimiliki oleh istri Bapak. Apakah memang betul istri Bapak tidak diizinkan untuk memberi kemaslahatan ini kepada orang yang lebih banyak? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya di sana sebenarnya. Dan saya memang meyakini bahwa nilai, prinsip atau prioritas dari setiap orang itu memang tidak sama, dan saya tidak akan mengomentari terkait dengan ayat itu ya Pak ya. Karena kan memang tapi Bapak dan ya Bapak bisa melihat saya lebih ke kalau dari saya dari psikologi, maka kita bicara tentang ilmu perilaku. Ketika kita akan melakukan sesuatu, 3 pertimbangan itu coba kita lihat. Ini sesuatu yang halal atau haram dilakukan. Kalau itu halal dilakukan, baik atau tidak dilakukan, baik untuk saya, untuk pasangan saya, untuk keluarga saya. Kalau itu ternyata baik, layak atau tidak untuk dilakukan. Saya masak nih misalnya, masak tongseng kambing misalnya. Tongseng kambing itu haram atau halal? Halal. Kemudian ini baik apa tidak dimakan? Kalau misalnya ini saya berikan kepada tetangga saya, tetapi tetangga saya itu punya darah tinggi misalnya, baik nggak diberikan? Iya. Gitu. Terus kemudian ternyata dia sehat kok, nggak diberikan gitu. Oke, dia nggak punya darah tinggi, berarti kita bisa berikan. Tapi pertimbangan yang ketiga, tapi ternyata ini tinggal sedikit ya. Padahal mereka itu satu keluarga berlima. Kalau aku kasih sedikit layak nggak ya? Dia boleh menerima. Nah ini pertimbangan ini yang sebenarnya perlu menjadi dasar gitu ya. Makanya kalau tadi saya katakan rekening bank hubungan kalau bahasanya di kita, jadi apa yang menjadi setoran, apa yang penarikan. Jangan sampai nanti ketika Bapak melaksanakan ayat itu tetapi tidak ada keridhaan, tidak tarogen antar pasangannya. Nanti aku udah disekolahin S2 tinggi-tinggi, tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya gitu. Sumur dapur kasur gitu. Sumur-sumur ya. Itu kalau misalnya suamiku bisa memberikan lebih. Kalau ternyata secara finansial mungkin ternyata tetap kurang, masa saya membantu nggak boleh? Ini contoh sederhana. Nah ini pertimbangan itu yang perlu menjadi setoran dan penarikan. Gitu Bapak. Semoga bisa dipahami ya Pak. Oke pemirsa, bersama Mbak Ruli hari ini merupakan pemateri kami di Diklat Layanan Konsultasi dan Pendampingan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Ruli, rupanya Mbak Ruli punya anak udah SMA. Iya. Ini mungkin salah satu triknya kali karena dia berlapang alam kali gitu ya. Berlapang alam itu apa? Iya, maksudnya nggak terlalu rumit memahami hidup. Karena beliau ini orang psikologi begitu. Nah, mungkin itu saja teman kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Juga terima kasih kepada Ibu Ruli yang sudah menyediakan waktunya, walaupun itu sedikit tapi bermanfaat bagi kami. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu sehat, tetap sukses dan tetap berbagi dengan kami. Kalau ada channel-channel YouTube-nya udah
Anda, share aja ke kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.